misalnya leasing mobil, baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pulangin. Lu nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, iya nggak apa-apa. Daripada punya mobil, riba dan siksaan nanti yang akan berkelanjutan, makanya stop ribanya udah. Pulangin mobil. Saya punya mobil, ini minta maaf. Saya punya mobil BMW, saya beli 900 juta. Setahun saya pakai, saya pulangin demi Allah. Setahun saya pakai, saya pulangin demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah di acara yang kita akan sharing kepada teman-teman masyarakat tanpa riba, Podcast MTR, Utang Lunas, Bisnis Mengganas. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau dari Tangerang. Utangnya ya cuma berapa Pak? Cuma 7 miliar, bayangkan. Alhamdulillah utangnya 7 miliar berangsur-angsur lunas. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih Pak Nur Hadi kabarnya? Ya sehat, alhamdulillah, tidak kekurangan satu apapun. Masya Allah, alhamdulillah. Pak, kan ini kita mau sharing-sharing nih kepada teman-teman sekalian, khususnya masyarakat umum dan masyarakat tanpa riba. Gitu, banyak orang yang berpikiran bahwasanya berbisnis tanpa menggunakan utang, apalagi tidak ada utang ada ribanya gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Menurut Pak Nur Hadi bagaimana sih? Menurut saya gini, kalau orang itu bisnis dengan cara berhutang itu salah. Seperti saya. Dulu waktu saya bisnis nggak pakai hutang, itu tenang. Doa pun tajam. Oh, Masya Allah. Wah. Masya Allah. Doa pun, ibarat kata kalau kita mau punya sesuatu apapun, kita tinggal lihat aja itu apa yang kita mau, baik rumah mau mobil dan lain sebagainya. Kita tinggal lihat itu benda aja sambil kita salawatin aja. Masya Allah. Kita salawatin aja sebanyak-banyak kita salawat, secukupnya aja. Berapa kayak kita kuatnya. Setelah itu insya Allah dalam kurun waktu ya paling lama 1 tahun lah, insya Allah itu benda sesuatu pasti akan ke tangan kita. Tapi setelah saya riba, saya berhutang hampir 8 miliar ini. Wah, doa saya tumpul. Susah. Berdoa juga sampai lama, kadang kabulnya dikit-dikit sama Allah, dikasih dikit. Ya akhirnya ya seperti itu. Baik. Pak, boleh diceritakan nggak Pak, dulu Bapak usaha bagaimana, kemudian kenapa kok bisa langsung kenal dan mendekat dengan MTR, dan apa yang dipelajari dengan MTR? Satu hari saya ini punya utang di salah satu bank lah ya, 4,3 miliar. Kemudian satu bank lagi 1,5 miliar, di satu bank lagi ada 800, banyak lah, kurang lebih jumlah 7 sampai 8 miliar ya saya. Belum lagi utang sama supplier juga banyak ya. Inilah betul-betul. Kemudian saat itu saya ingin top up lagi nih sama satu bank lagi. Nambah lagi karena demen kan, punya utang tuh demen. Iya. Tabiat buruk berutang tuh demen, pengen utang lagi. Baik. Padahal belum tentu, ini itu namanya hutang itu, kita membayar hutang itu dibayar dengan kepastian. Ya kan? Dan kita dengan hasil yang tidak pasti, ya kan? Nah, akhirnya ya akhirnya mau utang lagi, dapatlah kira-kira dari bank, salah satu bank plat merah. Saya mau dapat kurang lebih 3 miliar lagi. Dari 7 sekitar mau 8 itu kita dapat lagi 3 miliar lagi, tambahan lagi. Akhirnya saya mikir, tiba-tiba ketemulah masyarakat tanpa riba MTR ini. Saya lihatnya kalau nggak salah di Facebook deh, ada itu. Facebook kan. Saya coba telepon. Nah, pada saat itu seminarnya adalah seminar PBTR. Di Bogor. Nah, acara pertama kali. Ya, Bogor pertama kali acara di Bogor, PBTR. Platform bisnis tanpa riba lah itu ya, kalau nggak salah, saya kalau masih ingat kan. Nah, akhirnya saya telepon, ketemulah telepon namanya Hasanah. Wah, Mbak Hasanah ya. Diterima situ ya, akhirnya bisa, masih ada kuota itu, sebenarnya orangnya ada 300 orang yang ikut seminar. 300 orang. Berarti 300 lebih, termasuk saya 300 lebihnya saya lah. Nggak tahu berapa ya, saya juga kan nggak pasti. Baik. Semenjak di situ, setelah saya ikuti seminar itu, saya bilang ini seminar kok sayang banget gitu loh. Semuanya mengena banget. Waduh, akhirnya sudah. Saya kan di situ kan nginep ya 3 hari seminar tersebut ya. Nah begitu sampai di sana, akhirnya saya telepon anak saya.
Saya bilang itu yang mau turun dari bank tersebut dibatalkan saja. Nah, anak saya bingung kenapa harus dibatalkan. Ini kita tinggal cair aja, tanda tangan kan sudah, tinggal cair aja. Akhirnya saya bilang batalkan saja. Nah, anak saya bingung kenapa harus dibatalkan, kan anak saya sudah bisa gantikan kerjaan saya. Betul. Akhirnya setelah itu kesini deh kamu, saya jelaskan. Nah, dari Jakarta ke Bogor, jelaskan. Pada saat itu juga. Pada saat itu juga datang langsung ke Bogor, saya jelaskan gini. Akhirnya bahwa kamu tahu, ya kan, akibatnya kita utang di bank itu adalah riba, dan akibatnya apa? Kamu tahu nggak nih? Akibatnya saya jelaskan begini, bla 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 bla. Nah, bla 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 nya tuh apa? Nah, nanti ikutin seminar PBTR ini, baru tahu semua bla 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 nya tuh apa. Baik, Pak Nur Hadi. Kan Pak Nur Hadi punya, tadi disebutkan punya hutang sebesar 7 miliar. Nah, kita ingin berbagi nih kepada teman-teman. Mungkin ada langkah-langkah, apakah tadi Bapak perbanyak sholawat, apakah perbanyak ibadah. Boleh berbagi nggak Pak kepada teman-teman sekalian? Ya, kalau yang punya hutang banyak nih, yang sekarang lagi berhutang, yang lagi sekarang lagi bingung, galau, resah, gelisah, bagaimana cara melunasi hutang, ya sudah, jangan dipikirin. Nggak bisa bayar bunga juga jangan dipikirin, nggak bayar aja itu bunga, nggak usah dibayarin bunganya. Nah, pokoknya kita bilang sama banknya, bang, kita tidak bisa lagi melanjutkan. Ngomong baik-baik sama banknya. Insya Allah kalau kita bicara baik-baik sama banknya, bank juga akan respon kita baik. Jangan kabur, jangan lari dari kejahatan kalau kita punya utang. Utang itu harus tetap dibayar. Bagaimanapun juga utang wajib dibayar. Utang wajib dibayar catatannya. Terus bagaimana dengan bunga, denda, dan itu kita mohon pada bank untuk tidak disertakan bunga, denda, dan ongkosnya. Baik. Dalam proses MTR, apakah MTR membantu secara finansial atau bagaimana? Oh, MTR nggak bisa bantu. MTR sama sekali nggak bantu secara finansial. MTR hanya membantu sistemnya. Bagaimana caranya kita menghadapi bank supaya kita tetap bank dengan kita baik, kita dengan bank juga baik, dan lunas dengan secara baik-baik. Insya Allah, jangan kan 1 miliar 100 juta, 1 miliar 2 miliar, yang ratusan juta juga habis. Lunas bisa. Tapi dengan catatan caranya ikuti dulu seminarnya. Jadi kalau ikuti seminarnya insya Allah. Saya sih bukan promosi, memang saya bisa begitu emang ikut gara-gara ikut PBTR, ikut SMTR, ikut masyarakat tanpa riba gitu. Baik. Pak, kalau sebelum nih Pak, ya before and afternya gitu, sebelum Bapak ikut MTR, kemudian setelah ikut MTR, perubahan-perubahan apa sih Pak di dalam hidup? Ya, waktu saya punya utang belum masuk MTR itu malam saya tidur keringetan walaupun pakai AC. Iya. Gitu ya Pak ya. Malam keringetan, tidur pakai AC berarti keringetan, gerah yo. Nah, siangnya gimana? Siang merasa kayaknya ketakutan gitu. Ketakutannya kenapa itu? Ketakutannya karena kan debt collector ngejar-ngejar terus. Setiap hari? Ya, hampir tiap hari, belum ngejar, belum teror lah. Ganti nomor handphone, 4-5 kali ganti nomor handphone. Teror lagi. Ya, semuanya teror dah sampai anak dan lain sebagainya. Udah menyiksa lah. Nah, saran saya itu. Nah, kemudian lagi, akhirnya setelah saya tahu MTR ini, ikut PBTR, akhirnya saya dapat ketenangan. Tenang. Karena ada teknik-tekniknya supaya bagaimana caranya kita bersahabat dalam dakwah terhadap debt collector, kita hadapin dengan cara baik-baik. Dia datang galak ya kita baik-baik aja. Mau galak semanapun kita baik aja, kita kasih minum, kita kasih makan. Dulu saya menghindar datang debt collector. Dia marah, saya lebih marah. Sekarang enggak. Jadi enggak ketemu gitu. Hampir enggak ketemu. Daripada ketemu debt collector, mendingan kita menghindar aja deh. Tapi kan nggak bisa selamanya menghindar. Betul. Pasti ketemu juga. Betul. Nah, itu semenjak itulah akhirnya saya tahu ilmunya. Akhirnya saya nggak lagi menghindar, saya datengin debt collectornya. Bahkan kalau dia debt collector nggak dateng, saya datengin. Saya malah ajak sambil jadi kooperatif gitu. Kooperatif ya. Jadi dulu yang semenjak dulu sebelum MTR dikejar-kejar, sekarang kita boleh dibilang ngejar-ngejar. Oh ya dia, kayak telepon. Baik, ini jadi menarik ini, Pak. Baik. Pak, kalau sekarang usaha apa nih Pak yang sedang dijalani? Sekarang usaha saya sih supplier masih ya, cuman saya sekarang selektif ya. Baik. Jadi nggak dulu kan saya masuknya kebanyakan BUMN. Dulu BUMN bayarnya kan bagus, 2 minggu, sebulan bayarnya kan gitu kan. Paling lama 1 bulan lah. Kita selama 1 bulan itu kita masih worth it lah, kita masih kuat ya.
Sekarang BUMN tuh pembayarannya bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan setelah 1 tahun. Termnya panjang. Oh, sampai ulang tahun. Ulang tahun pertama, bahkan ada yang ulang tahun kedua. Begitu sampai ulang tahun ketiga saya hapus utang beli dia. Oh gitu. Iya, ngapain? Menghapus utang-utang ke BUMN. Piutangnya Bapak. Piutang saya hapus. Ya habis gimana, percuma, kita nagih juga udah capek, kata kita lagi. Konsultan saya bilang, hapus saja Pak, udah sedekahin aja udah. Nah udah gitu, akhirnya ya semenjak itu mudah lah. Setelah itu saya akhirnya dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya doa kita terkabul. Nah kemudian kita lapor pada bank bahwa kita sudah tidak mau ngangsur lagi, kita mau lunaskan. Itu, nah akhirnya kita coba persuasif dengan perbankan. Ya mereka welcome kalau emang mau lunaskan. Ya, tapi kita minta tolong mereka tuh agar supaya kita bebas bunga, denda dan ongkos-ongkosnya. Alhamdulillah, biasanya respon semua. Yang penting kita ada etikat baik, betul-betul kita mau melunasi gitu loh. Kalau kita belum bisa melunasi, bagaimana nih kalau belum melunasi, belum ada uangnya? Kita katakan bahwa kita ada aset yang akan kita jual. Ini loh aset saya mau udah jual, buktikan ini orangnya sudah datang, dari pihak mereka kita sudah datang bahwa ini mau dijual. Ada pembelinya nggak? Nah kalau belum ada, kita cari pembelinya. Terus kita cari terus pembelinya supaya ini bagaimana caranya ini biar ada pembelinya. Sementara kalau Pak Nur Hadi juga, kalau sudah ada aset yang terjual atau belum? Sementara ini kalau boleh tahu. Sampai sekarang sih belum ada yang terjual. Baik. Tapi utang bagaimana? Utang masih ada tetap. Utang tetap belum terjual, ya memang ini memang ya takdir Allah kan itu lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Biasanya kan gitu. Ya kita sekarang bersabar aja. Kalau memang dari pihak perbankan memang nggak sabar, maunya kita lelang. Ya kalau lelang ya lelang aja, nggak apa-apa. Kenapa mesti takut dilelang? Nggak apa-apa, lelang aja. Wah ya saya pikir ya kalau memangnya kita mau hijrah, hijrahlah 100%. Hijrah betul hijrahnya. Sudah jangan dipikirin lagi Bang itu. Mungkin itu memang bukan hak kita. Memang bukannya punya kita, bukan milik kita. Apa boleh buat? Harus hilang? Ya hilang. Kita mulai dari nol lagi. Baik, sekarang berarti Pak Nur Hadi ini sedang berproses ya Pak ya. Berproses dalam angka pelunasan. Tapi setidaknya secara kebatinan, secara ketenangan lebih tenang sekarang daripada masa-masa lalu. Sebelum saya ikutin ini, minta maaf ya, takutnya saya ngucap lagi PBTR, SMTR lagi, sangkanya saya promosi. Padahal saya kagak dibayar ini. Nah itulah. Setelah saya PBTR dan saya PBTR di Bogor, SMATR-nya saya di Semarang. Ikut dari Bogor ke Semarang? Enggak, dari Bogor. Setelah ada jedah 2 minggu, ada lagi SMATR-nya. Sistem mengatasi harta tanpa riba. Nah, saya ke Semarang, saya kejar Semarang, dan Semarang saya sekeluarga datang semuanya. Berapa orang gitu Pak? Keluarga saya ada bawa anak 5, saya sama istri saya ajak semua ke sana untuk ikut. Karena anak-anak saya udah dewasa semua. Ikut semua sekarang ya alhamdulillah, mereka udah ya riba udah nggak ada lagi insyaallah. Baik, alhamdulillah. Berkenaan dengan Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu intan surwah yang suruh Pak Yusabit aqdamakum. Pak Nur Hadi kan sering banget nih ngadain dakwah gitu. Bapak sering dakwah di tempat-tempat khususnya di Tangerang. Bagaimana Pak? Betul tidak Pak begitu? Ya betul sih. Ya kadang ada panggilan dakwah. Itu dakwah ya, dakwah tentang saya, yang hanya saya dakwah itu bicara tentang riba. Yaitu memang yang saya lagi kuatkan tentang riba, bagaimana supaya teman-teman, supaya masyarakat di sana tidak lagi terjerumus riba seperti saya. Sambil saya buktikan bahwa saya ini udah korban daripada, bukan korban, saya mengorbankan diri masuk ke dalam riba. Akhirnya ya saya kasih tahu, sampaikan untuk janganlah ikut-ikutan riba seperti saya ini. Karena kalau masuk ke cembung riba tuh Masya Allah nggak enaknya, sakit banget. Seperti apa Pak sakit yang pernah dialami, mungkin keluarga atau apa nih Pak? Ya sakitnya biasanya seneng, biasanya sama istri sebelum riba kita tuh kalau komunikasi nyambung. Nah setelah riba ini kayaknya kalau komunikasi nggak nyambung. Kok antara satu dan lainnya kok temperamen banget gitu loh. Nah, tapi juga, Pak, suka lah, tapi sering sih nggak suka aja. Itu kok biasanya itu kalau lagi
Setannya mungkin lagi datang, setan riba datang kali ya. Begitu. Berarti memang hutang ini tidak hanya berimbas pada segi ekonomi saja. Ya. Utang ini tidak hanya berimbas pada usaha saja, tapi juga di kehidupan, di rumah tangga, Pak ya. Secara psikologis juga itu juga sangat pengaruh banget gitu loh. Jadi di rumah juga suka ada ya sedikit-sedikit keributan kecil-kecil. Tapi kan kita nggak mau begitu. Maunya kita tenang aja. Itulah seperti itu. Baik, alhamdulillah. Tapi setelah bergabung dengan MTR dan belajar tentang nilai-nilai di MTR, keluarga bagaimana, Pak? Ya alhamdulillah sekarang keluarga sudah terima dengan baik. Keluarga juga saya jelaskan seperti ini. Kita memang lagi dalam proses, harap bersabar. Suatu hari ayo mari sama-sama kita yakin suatu hari kebesaran Allah akan datang. Itu aja selalu yang saya katakan itu. Sebenarnya tunggu aja, sabar. Karena ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'asobirin, ya kan? Ketika kita dikasih seperti ini, cobaan seperti ini sama Allah, kita sholat. Sholat bersabar, terus itu aja. Sabar, asal tahu aja Mas ya, sabar tuh sakit banget namanya sabar, benar-benar luar biasa. Tapi kita terus, iya karena kan kalau namanya sabar kita menanti, menunggu. Satu hari kebesaran Allah kapan akan datang kan begitu ya. Tapi ya memang ya alhamdulillah sih mulai titik terang mulai ada. Alhamdulillah titik-titik terang, berita-berita menggembirakan sudah mulai muncul. Iya begitu. Itu buah dari kesabaran. Ya buah daripada kesabaran itulah akhirnya nongol satu persatu datang, satu persatu berita gembira satu persatu datang. Ada berita dengan walaupun itu udah baru berita doang, walaupun berita tapi yang beritanya saya yakin dan percaya bahwa itu berita kenyataan. Bisa jadi berita lunas utang, Pak. Iya, memang itu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini dalam proses lunas utang ya, Pak Haji ya. LUM kita Pak namanya Pak, lunas utang miliaran. Alhamdulillah. Pak punya pesan-pesan nggak Pak buat teman-teman di luar sana, orang umum, pengusaha yang juga punya utang sama Bapak nih? Buat teman-teman saya nih yang belum pernah berhutang sama bank, jangan sekali-sekali. Jangan buat teman-teman saya yang pernah berhutang, yang belum pernah berhutang, jangan sekali-sekali berhutang, ya, jangan. Pokoknya nanti itu pokoknya akan menyengsarakan. Tidak ada yang namanya pernah hutang di lembaga manapun bisa membuat kita bahagia, hidup sehat dan tidak akan. Saya yakin dan percaya karena riba itu adalah betul-betul dosa yang sangat besar. Kata Allah, nyatakan perang bersama Allah dan Rasulmu. Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, maka kata Allah nyatakan perang bersama Allah dan Rasulmu. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu udah ancaman dari Allah Subhanahu. Barang siapa yang makan riba, ya kan? Maka dari itu jalanlah dengan modal seadanya. Kumpulin nanti akan besar. Demikian. Itu yang bisa sampaikan. Bagi yang sudah kecebur nih Pak. Udah cebur utang. Nah, itu sekarang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat sedekat-dekatnya dan bertobat untuk tidak riba lagi. Dan bertobat, lepaskan riba itu. Misalnya leasing mobil baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pulangin. Lu nggak punya apa-apa, nggak punya mobil. Iya nggak apa-apa. Daripada punya mobil, riba dan siksaan nanti yang akan berkelanjutan, makanya stop ribanya udah. Pulangin mobil. Saya punya mobil, ini minta maaf. Saya punya mobil BMW, saya beli 900 juta. Setahun saya pakai, saya pulangin demi Allah. Masya Allah. Iya betul. Itu benar-benar sudah keimanan. Ya, karena saya udah betul-betul, waduh nggak mau lagi riba. Karena nggak enak. Loh, itu punya mobil Pajero, punya mobil Fortuner, punya mobil BMW. Itu saya bukan orang kaya tuh, seperti orang kaya. Buat apa kalau memang orang kaya, tidak punya utang riba, tidak punya utang di mana-mana, punya mobil banyak, harta banyak, itu baru orang kaya. Tapi kalau kaya pinjam ngutang di bank, aduh malu-maluin aja. Udah deh, jangan deh, tinggalin tuh. Tolong tinggalin ya. Pak, ini ngomong-ngomong usaha Bapak nih sekarang. Ya. Sekarang kan sudah kita meninggalkan utang. Masih ada nih ya, masih ada. Usaha kan berarti kan berkembang atau bagaimana? Apalagi di masa pandemi. Ya jujur aja nih pas pandemi kayak gini. Semua usaha pasti mengalami pasang surut ya. Saat ini memang usaha kita, kan saya ada usaha di Glodok ya. Di Glodok? Ya Glodok usaha saya itu di lockdown. Jadi kita udah 4 bulan belum buka, tapi kita pakainya online.
Jadi misalnya pesan barang-barang apa kita online-kan saja, kemudian lagi itu. Dan saya ada juga lagi memulai ini mau startup, saya mau usaha kan daerah saya daerah Tangerang ya. Baik. Tangerang itu kan kesananya tuh kabupaten tuh ada banyak tambak-tambak bandeng. Tambak bandeng. Tambak-tambak bandeng. Nah itu petani-petani bandeng itu kan banyak sekali. Saya sayang kalau nggak dimanfaatkan itu bandeng. Akhirnya saya rencana, saya kan ada di Kadin juga ya, pengurus Kadin. Kemudian bicara-bicara sama teman-teman, diskusi ya. Kalau gitu ini jangan jual lokal. Lokal boleh, tapi lokal jangan banyak-banyak. Lokal 20%, 80%-nya insya Allah saya lagi akan ekspor ke luar negeri ya kan. Bagaimana dengan sekarang lagi diurus semua BP POM-nya, lab-nya sedang diurus. Alhamdulillah sedang berjalan, mulus, lancar, nggak ada masalah. Tinggal startup-nya aja, ya masih nungguin ya sedikit modal lah biar berjalan. Alhamdulillah ini suatu kebahagiaan karena kita bisa belajar langsung dengan orang yang pernah terlibat utang gitu ya Pak ya, dan nilainya fantastis 7 miliar. Dan kita doakan bersama sekarang dalam proses hutang. Kabar gembiranya tadi sebentar lagi. Artinya memang insya Allah akan segera lunas hutangnya. Baik, Pak, terima kasih sudah mampir ke podcast MPR. Kemudian bagi teman-teman sekalian di topik-topik kita di Masyarakatan Pariba TV, monggo silahkan dibuka di YouTube-nya, dibuka juga di IG-nya, dibuka juga di Twitter, semuanya pakai ketik saja Masyarakatan Pariba. Monggo silahkan subscribe, monggo silahkan komen, dan monggo silahkan share. Terima kasih banyak waktunya Pak Nur Hadi atas ilmunya. Masya Allah, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ada, pemirsa semuanya gitu ya, Pak Nur Hadi ya. Jangan bosan-bosan, terus berdakwah terus Pak. Panggil lagi aja segmen saya. Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Bagi teman-teman sekalian, insya Allah kita semua terbebas dari utang dan riba. Kita berdoa seluruh masyarakat tanpa riba, pengusaha, seluruh pengusaha bisa terbebas dari utang dan riba. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.